Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari IPNU IPPNU Kota Batu akan menyampaikan materi tentang ke-IPNU IPPNU-an. NU bergerak di bidang keagamaan dan kemasyarakatan, serta dibentuk dengan tujuan untuk memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam, baik dalam konteks hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum minal alam, yang mana NU identik dengan adanya gerakan atau kumpulan dari masyarakat desa. Badan otonom yang berada di lingkup Nahdlatul Ulama. Yang pertama ialah Muslimat Nahdlatul Ulama, atau bisa disebut perempuan NU, berusia 40 tahun ke atas. Yang kedua, Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama, biasa disebut dengan GP Ansor, berusia 27 tahun ke atas. Yang ketiga, Fatayat Nahdlatul Ulama, biasa disebut dengan perempuan muda Nahdlatul Ulama, berusia 27 tahun ke atas. Yang keempat, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama atau IPNU, berusia 13 tahun hingga 30 tahun. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama atau bisa disebut dengan IPPNU, berusia 13 tahun hingga 30 tahun. Inilah beberapa banom yang berada di Nahdlatul Ulama. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, biasa disingkat menjadi IPNU, didirikan pada tanggal 20 Jumadil Akhir tahun 1373 Hijriah, bertepatan dengan 24 Februari 1954 Masehi di Semarang. Tokoh pendiri IPNU adalah M. Sofyan Kholil dari Yogyakarta, Haji Mustahal dari Solo, dan Abdul Ghani Farida dari Semarang, dengan ketua umum pertama Muhammad Tolhah Mansur. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama berakidah atau berasas Islam Ahli Sunnah wal Jamaah. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama atau yang disingkat dengan IPPNU sebagai badan otonom dari organisasi Nahdlatul Ulama bergerak di pelajar NU, yang mana Ikatan Pelajar Putri ini dikhususkan untuk para pelajar putri yang berada di usia kisaran 12 tahun sampai dengan kisaran 30 tahun. Organisasi ini didirikan pada tanggal 8 Rajab 1372 atau 2 Maret 1955 di Solo, Jawa Tengah. Salah seorang pendirinya yang sangat terkenal yakni Ibu Hajah Umroh Mahfudoh. Semula, IPPNU merupakan bagian dari Lembaga Pendidikan Ma'arif. Tetapi, sejak Kongres di Surabaya tahun 1966, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama atau IPPNU melepaskan diri dari LP Ma'arif dan menjadi salah satu badan otonom Nahdlatul Ulama. Fungsi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Yang pertama ialah wadah berkumpulnya pelajar santri, baik putra dan putri Nahdlatul Ulama, untuk mencetak kader akidah. Yang selanjutnya, wadah berkumpulnya pelajar putra, putri, dan santri Nahdlatul Ulama untuk mencetak kader berilmu. Yang terakhir, wadah berkumpulnya pelajar putra dan putri santri Nahdlatul Ulama untuk mencetak kader organisasi. Dalam menjalankan roda organisasi, IPNU IPPNU memiliki jenjang organisasi, yang mana yang berada di pusat yakni PP atau pengurus pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama.
Kemudian di bawahnya yang berada pada tingkatan provinsi, yakni PW IPNU dan PW IPPNU. Yang ada di bawahnya lagi yang berada pada tingkatan kota atau kabupaten, yakni PC IPNU IPPNU atau pimpinan cabang IPNU IPPNU. Kemudian pada tingkatan di bawahnya lagi yang berada pada kecamatan, yakni pimpinan anak cabang atau PAC IPNU dan PAC IPPNU. Kemudian pada tingkatan di bawahnya lagi terbagi menjadi dua, yakni ada yang di desa dan juga ada yang di sekolah. Yang mana pada tingkatan di desa yakni bernama pimpinan ranting atau PR IPNU dan PR IPPNU. Pada tingkatan sekolah yakni PK IPNU dan PK IPPNU atau pimpinan komisariat. Jenjang kaderisasi yang ada di IPNU dan IPPNU. Yang paling awal ialah masa kesetiaan anggota atau Makesta. Setiap calon anggota baik IPNU dan IPPNU harus mengikuti Makesta. Yang kedua, latihan kader muda atau biasa disingkat menjadi Lakmud. Dan selanjutnya, latihan kader utama atau bisa disebut Lakut. Setiap jenjang harus diikuti dan bertahap oleh semua anggota dan pengurus IPNU dan IPPNU. Pelajar Indonesia, siapkanlah barisanmu, bertekad bulat bersatu di bawah kibaran panji IPNU. Ayo hai pelajar insan yang setia, kembangkanlah agamamu dalam negara Indonesia, tanah air yang ku cinta. Dengan berpedoman kita belajar berjuang serta bertakwa, kita bina wadah nusa dan bangsa untuk kejayaan masa depan. Bersatu wahai pelajar Islam Jaya, tunaikanlah kewajiban yang mulia. Ayo maju, pantang mundur, dengan rahmat Tuhan kita perjuangkan. Ayo maju, pantang mundur, pasti tercapai adil makmur.